Halo, salam dan bahagia. Saya Welly Hanipoli, calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022 dari SMA Katolik Rex Mundi, Kota Manado. Berikut ini adalah pemaparan tugas saya demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6. Pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Apa artinya semuanya itu? Yang pertama, sebagai pendidik saya harus bisa melayani segala kebutuhan belajar siswa yang pada dasarnya unik atau berbeda-beda. Anak-anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Kedua, sebagai pendidik saya diharapkan memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa, tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ketiga, sebagai pendidik saya harus menuntun peserta didik dengan tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman, namun tetap harus memiliki daya kritis agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Sebagai guru, saya harus menuntun peserta didik untuk menggali juga potensi-potensi kultural Indonesia yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Keempat, sebagai pendidik saya harus ingat bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya bahwa setiap anak memiliki sifat atau karakternya masing-masing yang sudah melekat dalam diri mereka. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasarnya tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul lebih kuat sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat yang jelek. Kelima, sebagai pendidik saya harus memperhatikan aspek budi pekerti. Budi pekerti harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Saya harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswa dalam mengembangkan budi pekerti. Sebagai guru saya harus melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Keenam, sebagai pendidik saya harus mengingat sifat kodrati anak yang masih suka bermain. Unsur permainan harus dimasukkan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan, apalagi menggunakan permainan-permainan. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Keenam, hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan ingarso sumtuludo, membangun semangat imanjio mangun karso, dan memberikan dorongan tuturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak yang lebih terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan, pendekatan secara lebih humanis. Demikian pemaparan dari saya, terima kasih atas perhatian.